Saya juga tak punya firasat apa-apa. Saya firasat tidak enak itu ketika saya WA hanya centang. Biasanya cepat dibalas. Temannya itu pengelola kafe. Pelaku juga teman bermain sejak kecil. Begitulah cerita dari Yadminah, ibunda almarhum Nisa. Yadminah tampak terduduk di kursi dengan wajah yang nelangsa. Sementara itu di sebelahnya terbujur jasad Nisa, anaknya yang ia kenal penurut dan sayang padanya. Usia Nisa bahkan masih 25 tahun. Harusnya Nisa masih punya banyak waktu menemani hari tua dirinya. Putrinya Nisa kini sudah menyusul ayahnya yang sudah terlebih dahulu pulang ke Haribaan yang Maha Kuasa. Andai saja Yadminah tahu jika perginya Nisa sore itu bakal membuat dirinya kehilangan Nisa selamanya, ia pasti tak bakal mengizinkan putrinya itu untuk pergi. Semuanya berawal di tanggal 11 September 2019. Nisa baru pulang kerja seperti biasa. Sore itu ia hanya pulang sebentar dan lantas izin pamit keluar lagi ke kafe penjara. Bahkan Nisa masih pakai baju kerjanya. Saat itu Nisa sempat cerita ke ibunya jika ia mau bertemu Ayub, temannya dari kecil. Menurut Nisa, Ayub hari itu bakal membayar utangnya sebesar 5 juta. Bagi Yadminah, Ayub bukanlah orang asing, lantaran orang tua Ayub dan dirinya sudah kenal dekat. Bahkan dahulu, semasa suaminya masih hidup, suaminya itu sempat berbisnis bersama ayah Ayub. Sedangkan Nisa dan Ayub juga berteman dari kecil hingga dewasa. Namun hingga malam hari Nisa tak juga pulang. Yadminah sempat mengirim pesan WA tapi tak dibalas. Saat malam semakin jauh, Yadminah lantas menyuruh adik Nisa mencari kakaknya. Tapi adiknya tak bertemu Nisa. Perasaan Yadminah pun mulai tak karuan. Hingga dini hari sekitaran pukul 12:30 malam, pintu rumahnya diketuk ketua RT. Ketua RT bercerita kepada Yadminah jika anaknya Nisa kecelakaan. Sebenarnya saat itu saja Yadminah sudah gemetaran, namun ia kuatkan fisiknya untuk segera menemui anaknya di rumah sakit. Setibanya di rumah sakit, Yadminah pun histeris. Teriakan pilu ibunda Nisa itu jelas mengisyaratkan betapa hancurnya hati wanita parubaya itu. Di kamar jenazah rumah sakit, seluruh tubuh Nisa sudah ditutupi selimut. Gadis muda itu sudah tak bernyawa. Dari keterangan polisi yang ada di sana, Yadminah diberitahukan jika putrinya meninggal karena dibunuh. Yadminah pun langsung tahu siapa pelaku pembunuhan anaknya. Orang itu pasti Ayub, yang tak lain merupakan teman bermain sejak kecil Nisa, anaknya. Pada tanggal 10 September 2019, Hadril Khairun Nisa yang merupakan warga desa Sukuarnyar, Kecamatan Cerme, Gresik, dihubungi temannya Ayub. Ayub meminta Nisa agar besok datang bertemu dengannya di kafe penjara. Kafe penjara sendiri adalah kafe yang sempat dikelola Ayub. Ayub memberi nama kafe penjara karena lokasi kafe yang tak jauh dari rutan kelas 2B Gresik yang berada di Jalan Raya Cerme, Desa Banjarsari, Kecamatan Cerme, Gresik, Jawa Timur. Namun sayangnya kafe yang luasnya 20 x 50 meter itu sudah tutup beberapa bulan yang lalu. Kafenya tak berjalan seperti yang diharapkan Ayub. Sedikit cerita, saat kafe masih berjualan, Nisa sempat ikut berbisnis makanan di sana. Nisa dan Ayub memang sangat dekat, bahkan keduanya tumbuh dan bermain bersama sejak kecil. Ayub mengajak Nisa ketemuan lantaran ia hendak melunasi utangnya sebesar 5 juta pada Nisa. Sebab itulah Nisa mengiyakan ajakan itu. Esok harinya, tanggal 11 September, Nisa singgah ke bekas kafe milik Ayub. Saat itu Nisa naik motor sendirian. Kafe yang sudah tutup itu memang sangat sepi, listrik juga sudah mati. Setibanya di sana, Nisa melihat ada seekor kucing. Nisa yang sangat suka kucing lantas berjalan masuk ke dalam kafe. Niatnya Nisa ingin menggendong kucing itu. Saat itulah tiba-tiba tubuh Nisa ada yang peluk dari belakang. Nisa yang kaget sempat berteriak, karena itulah pelaku membekap mulut Nisa.
Nisa tentunya tahu jika dia sedang tak baik-baik saja. Wanita 25 tahun itu lantas memberontak hingga ia dan pelaku jatuh ke tanah yang posisinya tak jauh dari gerbang samping pintu kafe. Nisa saat itu kembali memberontak dan berteriak minta tolong. Pelaku pun tak mau kalah. Nisa yang lantas dipeluk semakin erat dan dibekap semakin kuat. Bahkan Nisa juga dicekik. Cekikan pelaku itulah yang menjadi sebab Nisa gagal untuk bernapas dan akhirnya meninggal. Setelah memastikan jika Nisa tak lagi bernyawa, pelaku lantas menyeret jasad Nisa ke bawah pohon jambu. Di sana pelaku sempat melecehkan Nisa yang saat itu padahal sudah tidak ada. Puas dengan perbuatannya, pelaku lantas mengambil handphone dan perhiasan Nisa. Setelahnya jasad Nisa dimasukkan ke karung dan ditaburi kopi. Barulah pelaku pergi. Sementara itu warga sekitaran kafe malam itu sedang sibuk dengan televisi lantaran ada siaran langsung pertandingan sepak bola antara Indonesia versus Thailand. Namun bagaimanapun tidak ada kejahatan yang sempurna. Di antara warga yang sedang heboh dengan bola, ada warga yang dari tadi sudah memperhatikan kedatangan Nisa. Bahkan warga tersebut juga sempat melihat ada orang lain yang datang sebelum Nisa. Namun mengapa yang keluar hanya satu orang saja? Apalagi Nisa itu wanita. Ngapain Nisa sendirian di kafe yang sudah tutup dan listrik yang padam? Warga itu lantas bercerita dengan warga yang lainnya. Tak mau menyimpan rasa curiga, warga pun menelepon Polsek Cerme. Tak lama polisi pun datang. Lantaran kafe dalam kondisi terkunci, polisi lantas memerintahkan warga untuk memanggil pemilik kafe yang tak lain merupakan Ayub. Ayub pun datang membawa kunci kafe. Polisi dengan segera melakukan pemeriksaan. Saat berada di dekat pohon jambu, polisi menemukan sebuah karung yang mencurigakan, yang saat dibuka ada jasad Nisa di dalamnya. Atas penemuan itu Ayub pun dimintai keterangan. Polisi tentunya langsung curiga dengan Ayub. Alasannya hanya Ayub yang punya kunci kafe. Dan sebelumnya warga juga sempat melihat Ayub keluar terakhir kali dari kafe. Polisi lantas memeriksa motor Ayub. Dari jok motornya ditemukan barang milik Nisa. Ayub pun diamankan ke polsek tanpa perlawanan. Saat diinterogasi petugas, Ayub mengakui jika ialah pelaku tunggal. Ayub juga bercerita jika kucing yang ada di kafe dia yang taruh. Kucing itu dijadikan pancingan agar Nisa terlena saat ada di dalam kafe. Jadi, ia tahu persis jika Nisa suka kucing. Ayub juga bercerita selepas membunuh Nisa, dirinya pulang mandi dan kemudian duduk di warung kopi. Sementara itu, saat membuat BAP, Ayub sering memberi keterangan yang berubah-ubah, termasuk motif pembunuhan. Awalnya Ayub bercerita jika ia hanya ingin menguasai harta Nisa. Namun saat berjalannya pemeriksaan, Ayub juga bercerita sempat melecehkan Nisa. Itu berarti Ayub ada hati dengan Nisa. Saat ditanya lebih lanjut, Ayub juga tak membantahnya. Namun, meskipun begitu, Ayub tetap dibawa ke psikiater Polda Jatim untuk memeriksa kejiwaannya. Setelah berbulan-bulan menunggu, akhirnya pada tanggal 10 Maret 2020, Pengadilan Negeri Gresik memvonis Ayub 15 tahun penjara sesuai dengan tuntutan jaksa penuntut umum sebelumnya. Saat itu, pemuda warga Perum Banjarsari Gresik itu bersama keluarganya menerima putusan hakim. Namun, hal yang berbeda dengan keluarga almarhum Nisa. Keputusan vonis hakim itu tak diterima keluarga almarhum. Ibunda Nisa sambil menangis di pengadilan menuntut hukuman yang lebih berat. Bahkan keluarga dan orang terdekat almarhum datang sambil membawa poster yang bertuliskan penolakan vonis untuk Ayub, si pelaku pembunuhan Nisa yang merupakan temannya dari kecil.